Proses pengobatanmu sudah selesai. Secara keseluruhan, wajahmu sudah sembuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin wajahku seperti ini. Tidak mungkin. Kenapa wajahku seperti ini? Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi pada aku? Kenapa? Aku tidak pernah membayangkan bisa berkumpul seperti ini lagi bersama kalian. Aku juga senang, Byung. Aku sekarang punya Bobo dan Byung. Aku sayang sama kalian berdua. Andini, katakan, apa Krishna anakku? Iya, dia adalah anakmu, Kakak. Aku sungguh bahagia mempunyai anak sehebat kamu, Krishna. Aku juga. Aku senang sekali, Andini. Kita bertiga dapat berkumpul. Aku berjanji, kita tidak akan berpisah lagi. Sungguh. Oh dia. Romo. Byakta, aku tidak akan memaafkanmu, Byakta. Sudah cukup kamu merusak hidupku. Aku tidak akan lagi membiarkanmu mempermainkan aku. Sudah tiba saatnya aku akan membongkar kedokmu. Romo, ini aku, Romo. Respati anakmu. Apa Romo tidak mengenaliku lagi? Wajahku memang sudah berubah, tapi jiwa dan hatiku tetap sama, Romo. Respati. Aku ini Respati, putra Romo. Hei, jangan. Aku yang salah. Aku yang tidak memperhatikan jalan. Maafkan aku, Tuan. Aku sungguh tidak sengaja. Rati memanggilku Tuan. Putriku sendiri tidak mengenaliku. Dasar bodoh dengan wajahku yang seperti ini. Rati atau siapapun tidak akan mungkin bisa mengenaliku kalau aku ini Respati. Tuan tidak apa-apa kan? Hamba bisa melakukan apapun tanpa seorang pun mencurigai hamba. Hamba bisa saja dengan membunuh Kanjeng Kepawinata. Bagaimana Kanjeng? Ini adalah kesempatan yang langka bagi Kanjeng. Kalau hamba bisa membunuh Kanjeng Kepawinarang dan dia mati, secara otomatis sebagai adik kandung Kanjeng Kepawinarang, Kanjeng bisa langsung naik tahta menggantikan posisinya.
kurang ajar. Dasar pengkhianat. Jadi Kanti juga menginginkan posisi. Awas saja. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Bopo kenapa, Biung? Bopo tidak apa-apa kan? Bopo bisa sadar lagi kan? Hanya ada satu cara untuk menyadarkan Bopo Muna. Dia harus meminum air mata Dewi Rengganis. Dan itu letaknya ada di tengah hutan. Hanya orang-orang yang berhati tuluslah yang dapat bertemu dengan Dewi itu. Biung ingin sekali menemui Dewi itu. Tapi Biung khawatir. Biung takut Bopomu ditemui lagi oleh malampir dan disakiti. Kalau begitu aku saja yang mencari air mata bibi Dewi Rengganis. Tapi hutan air mata Dewi itu sangatlah susah untuk ditempuh, Nak. Biung takut kamu tidak dapat melewati rintangannya. Tidak apa-apa, Biung. Yang penting Bopo sembuh. Kalau kamu ingin tetap pergi ke sana, pergilah besok pagi, Nak. Sekarang sudah malam, berbahaya. Tidak apa-apa, Biung. Yang penting Bopo selamat. Hati-hati ya, sayang. Baik, Biung. Gusti Jagat Dewa Batara, lindungilah anak hamba. Jajang, kenapa menangis? Mereka sangat kejam, Kang Mas. Aku benci sama mereka. Mereka, siapa mereka? Kanti dan anaknya, Kang Mas. Mereka sangat jahat. Kanti dan Parwati. Apa yang mereka lakukan padamu? Tadi aku tidak sengaja melewati kamarnya. Dan mereka punya rencana jahat untuk Kang Mas. Rencana jahat? Apa maksudmu? Mereka berencana untuk membunuh Kang Mas. Apa? Dan menguasai kadipaten ini, Kang Mas. Mereka menginginkan posisi sebagai permaisuri. Hah? Apa ini? Mereka berencana membunuhku. Aku tidak bisa tinggal diam. Mereka harus dihukum. Tunggu, Kang Mas. Rasakan kalian. Kalian akan mendapatkan pelajaran. Karena sudah berani berkhianat denganku. Hormat kami, Kanjeng Tumenggung. Kanjeng. Permaisuri, ada hal gerangan apakah kami dipanggil? Apa yang akan kalian lakukan padaku? Kalian punya rencana apa? Rencana apa maksud Kanjeng? Hamba tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh. Kalian berencana untuk membunuhku. Tidak, Kanjeng. Tidak mungkin hamba melakukan hal itu. Hamba tidak memiliki nyali. Benar, Kanjeng. Itu fitnah. Kami tidak mungkin membunuh Kanjeng. Bohong! Tidak, Kanjeng. Itu semua fitnah. Kami tidak melakukan hal itu, Kanjeng. Itu semua bohong. Pengawal! Cepatkan mereka ke penjara. Sekarang juga! Kanjeng, tidak, Kanjeng. Tolong, jangan menjarakan kami. Kanjeng, itu fitnah. Itu fitnah.
Bagaimana ini, Biung? Aku sangat tersiksa di sini. Biung, aku ingin keluar dari sini. Parwati, bukan hanya kamu saja yang tersiksa. Biung juga. Aduh, banyak nyamuk, bau kotor. Rencana belum berhasil, malah masuk penjara. Biung, pasti ada seseorang yang membocorkan rahasia kita. Iya, rencana kita. Sialan! Bagaimana perasaan kalian tinggal di penjara seperti ini? Ini adalah tempat yang cocok untuk pengkhianat seperti kalian. Pengkhianat? Apa maksud Kanjeng Permaisuri? Aku sudah mendengar pembicaraanmu dengan Dipangkara. Kamu mau merebut tahta Permaisuri dariku. Jadi Kanjeng Permaisuri yang telah melaporkan kami kepada Kanjeng Kepawinara. Tentu saja. Aku tidak akan pernah membiarkan pengkhianat seperti kalian. Aku bisa pastikan kalian akan mendekam untuk seumur hidup di penjara ini. Maafkan kami, Kanjeng. Kami mengaku kami bersalah, tapi kami berjanji kami tidak akan mengulangi lagi. Kami akan tunduk padamu, Kanjeng. Bebaskan kami. Benar, Kanjeng. Kami akan turuti semua perintahmu, Kanjeng. Tapi lepaskan kami. Aku bisa saja mengeluarkan kalian dari penjara ini. Tapi kalian akan aku jadikan santapan bobok. Apa kalian mau? Apa? Tidak. Ampun, Kanjeng, jangan lakukan itu. Jangan, kami tidak mau. Seorang pengkhianat seperti kalian tidak pantas untuk dipercaya lagi. Di mana ya Parwati? Kenapa aku belum melihatnya juga hari ini? Padahal ada hal penting yang harus aku tanyakan. Mungkin tadi dia melihat Biung masuk ke kamarku. Hormat hamba, Kanjeng Putri. Dayang, apa kamu melihat Parwati? Apa Kanjeng Putri belum mendengar berita kalau Parwati dan Biungnya di penjara? Di penjara? Apa salah mereka? Hamba tidak tahu persis apa permasalahannya, Kanjeng Putri. Biung? Parwati? Raden Rati, akhirnya kamu datang juga, sayang. Tolong, bantu Biung dan Parwati. Keluarkan kami dari sini. Iya, Rati. Bebaskan kami. Kami sangat tersiksa di sini, Rati. Tolong keluarkan kami. Sebenarnya apa kesalahan Biung dan kamu, Parwati, sampai bisa berada di sini? Prajurit! Daulat Kanjeng Putri. Cepat buka sel ini dan bebaskan Parwati juga Biungku. Maaf beribu maaf Kanjeng Putri. Hamba tidak berani melakukan hal itu. Kenapa? Aku yang akan bertanggung jawab. Sekarang cepat bebaskan mereka. Tapi Kanjeng, kami diperintahkan Kanjeng Permaisuri untuk tidak membebaskan mereka, apapun alasannya. Jadi hamba tidak berani untuk melanggar perintah Kanjeng Permaisuri. Eyang Putri. Sudahlah, Kang Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti Kang Mas bisa jatuh sakit. Yang terpenting, mereka kan sekarang sudah di penjara. Maaf, Eyang. Sebenarnya apa kesalahan Biung dan Parwati sampai mereka bisa mendekam di penjara? Biarkan mereka di penjara, karena kesalahan mereka yang besar. Mereka merencanakan untuk membunuh Eyang Rati. Tidak mungkin. Biung dan Parwati tidak mungkin seperti itu. Apa Eyang punya bukti yang kuat kalau mereka memang bersalah? Tapi aku mendengar sendiri, Rati. Mereka merencanakan untuk membunuh Eyang. Aku yakin Eyang salah dengar. Aku tidak mungkin salah, Rati. Aku ini belum tuli. Aku punya pendengaran yang sangat baik. Dan mereka memang merencanakan untuk membunuh Eyangmu. Sudahlah,
Rati. Jangan bela mereka. Nyawa Eyangmu itu sangat penting dibanding mereka. Biarkan saja mereka di dalam penjara. Benar apa yang dikatakan Yang Putri Murah. Mereka tidak pantas dibela. Biar mereka rasakan akibat perbuatan mereka sendiri. Tapi aku tetap berkeyakinan bahwa semua ini hanya salah paham saja. Rati, Kang Mas, biarkan saja dia. Nanti juga dia akan sadar siapa mereka sebenarnya. Bandawa, ada apa Rati? aku sedang sangat kesal, Bandawa. Semenjak Eyang Kebawinarang menikah dengan Eyang Putri, semenjak itu pula lah, Eyang tidak pernah lagi mau mendengarkanku. Dia lebih percaya dengan semua ucapan Eyang Putri. Dan yang paling membuat aku kesal, sekarang Eyang Putri sudah berani menjobloskan Parwati dan Biung Kanti ke penjara tanpa bukti yang kuat. Butojo itu sudah berhasil mempengaruhi Kanjeng Kebawinarang. Buto Ijo, apa maksudnya? Maafkan aku, Rati. Ada yang harus kamu ketahui. Perempuan yang ada di sisi Kanjeng Kebawinarang itu bukan perempuan biasa. Dia adalah jelmaan dari Buto Ijo. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Aku tidak berbohong, Rati. Buto Ijo itu pernah menyelamatkan aku. Dialah yang sudah merawatku hingga sini. Dia mengatakan kalau dia mencintaiku, tapi aku menolak. Karena itulah, dia sengaja menikah dengan Kanjeng Kebawinarang dengan tujuan ingin mendekati. Tapi kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Maafkan aku, Rati. Aku tidak ingin menambah beban pikiran. Aku berencana ingin membongkar sendiri jati diri Arimbi. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana melakukannya. Kalau begitu kita harus membunuhnya, Bandawa, sebelum dia membuat kekacauan lebih. Tidak semudah itu membunuhnya, Rati. Mereka adalah makhluk gaib. Mereka hanya bisa dikurung. Saat ini, aku minta padamu, jangan gegabah. Bersikaplah seperti biasa di depannya. Jangan sampai dia tahu kalau kamu sudah mengetahui siapa diri. Jagat Dewa Batara, apa yang harus aku lakukan untuk membantu Eyang terlepas dari pengaruh makhluk jahat itu? Berilah hamba petunjuk. Tidak semudah itu membunuhnya, Rati. Mereka adalah makhluk gaib. Mereka hanya bisa dikurung. Tidak. Tidak. Kamu kenapa, Narirati? Kamu kenapa, Rati? Tidak, tidak apa-apa. Aku mau diri. Rati! Aku harus cari cara menyingkirkan makhluk jahat itu. Eyang dan Mang Untur harus aku selamatkan dari tangannya.
membunuhnya. Tolong jangan kembalikan aku pada kutukan itu. Aku harus pastikan anakku baik-baik saja. Aku tidak mau kehilangan anak Biakta. Burung sialan! Aku bersumpah akan membalasmu. Apa yang terjadi? Aku menolongmu bukan karena aku sudah jatuh hati padamu, Sambi. Tapi aku membutuhkanmu untuk merubah burung itu menjadi manusia. Agar aku tahu siapa dia sebenarnya. Kalau tidak, aku pasti sudah membiarkan busuk di hutan. Tidak aku sangka. Ternyata Biakta perhatian juga padaku. Dia pasti juga menginginkan anak yang berkandung ini. Aku janji Biakta, aku pasti akan menjaga anak ini dengan baik. Bagaimana, Sambi? Terima kasih Biakta. Aku lebih baik. Tenanglah, Sambi. Aku yakin besok burung itu pasti berkeliaran tidak jauh dari tempat ini. Aku sendiri akan menangkapnya. Aku ikut. Baiklah, tapi sebaiknya kita berpencar, Sambi. Dewi Sambi, aku merasakan dia mengejarku. Burung sial! Kisanak, senang bisa bertemu denganmu lagi. Tapi kenapa Kisanak bisa terluka seperti ini? Hormat hamba Kanjeng Putri Dewi Padmini. Hamba sudah memberikan seluruh kekuatan hamba pada Kanjeng Putri Padmini. Karena itu, hamba sekarang hanyalah burung biasa yang tidak mempunyai kemampuan apapun. Maafkan aku Kisanak. Gara-gara aku Kisanak kehilangan kekuatan Kisanak. Sebaiknya aku kembalikan kekuatan ini pada Kisanak. Aku sudah cukup menggunakannya. Ternyata benar dugaan. Burung sialan itu adalah Padmini. Dan burung itu yang telah memberikan kekuatan pada Padmini. Pantas saja dia berani membalas serangan-seranganku. Istirahatlah dulu di sini. Aku akan pergi mencarikan tanaman untuk mengobati lukamu. Ini adalah kesempatan untukku untuk membawa burung. Tidak ada cara lain lagi kecuali memberitahukan hal ini pada Kanjeng Tumenggung. Dan orang yang bisa melakukannya adalah kamu, Rati. Tapi bagaimana caranya agar aku bisa melakukan itu, Bandawa? Tidak mungkin kan aku langsung bilang ke Eyang kalau wanita yang dicintainya itu bukan manusia. Pasti Eyang jadi sangat sedih. Kamu benar. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan Eyangmu melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Kita harus segera mencegahnya. Kalau tidak, Mangutur bisa hancur. Apa ini yang kamu inginkan? Tentu saja tidak, Bandawa. Cuma kamu yang bisa bicara dengan Kanjeng Tumenggung. Dan aku yakin, beliau pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan, Rati. Nasib Mangutur ada di tanganmu. Jangan ragu, Rati. Kamu tidak bisa lari kemana-mana.
aku. Dan kamu tidak bisa kabur. Sebenarnya apa yang kamu mau dariku? Tolong lepaskanlah aku. Apa? Melepaskan kamu? Itu adalah hal yang mudah untuk aku. Aku akan melepaskanmu dengan syarat. Aku tahu kalau kamu itu adalah temannya Patmi. Dan aku juga tahu kamu yang telah memberikan ilmu kepada Patmi. Yang aku mau, kamu harus mencabut ilmu. Tidak, aku tidak mau melakukannya. Guru berjebak. Tidak segampang itu aku akan membunuhmu. Aku masih bisa memanfaatkanmu untuk merebut kembali burung Patmi. Dan aku akan membiarkanmu tetap di situ. Hai, mau kemana kamu? Cepat kembalikan. Jangan pergi. Cepat bunuh aku. Aku tidak akan membantumu mencelakakan Kanjeng Padmini. Bunuh aku. Hei, bagaimana ini? Perempuan jahat pasti akan terus berusaha mencelakakan Kanjeng Padmini. Jagat Dewa Batara, lindungilah Kanjeng Padmini. Semoga dia baik-baik saja. Kemana perginya burung itu? Kenapa tidak ada di sini? Dewa Jagat Batara, aku harap tidak terjadi sesuatu pada burung itu. Semoga Sang Hyang Widi terus melindunginya. Tapi sekarang aku harus kemana? Aku tidak mungkin kembali ke Manguntur. Biakta akan mengenaliku dan mengurungku lagi. Telur itu, aku harus mencari telur itu secepatnya. Ada apa, Rati? Kenapa kesini? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu Eyang berdua. Tidak. Kamu sama sekali tidak mengganggu kami. Ada apa? Aku ingin bicara berdua saja dengan Eyang. Antara aku dan Arimbi tidak ada rahasia. Apa yang Eyang ketahui, Arimbi juga tahu. Jadi sekarang bicaralah. Tapi Eyang mendengarkan. bagaimana mungkin aku membicarakan masalah butuh ijo di depan Arimbi? Rati, kenapa diam? Ayo katakan. Ini masalah pernikahanku dengan Bandawa. Aku ingin Eyang mengaturnya kembali. Eyang pikir ada masalah apa? Nanti pasti Eyang akan rencanakan kembali pernikahan itu. Eyang juga ingin melihatmu menikah dengan Bandawa. Terima kasih Eyang. Kalau begitu aku pergi dulu. Ya. Kang Mas, apa Kang Mas benar-benar yakin ingin menikahkan Narirati dan Bandawa kembali? Kang Mas tidak takut kalau sampai Biakta mengacaukan pernikahannya lagi dan sampai dia melakukan ancamannya membunuh Narirati, Kang Mas? Aku tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu dengan cucuku. Aku sangat menyayanginya, Kang Mas. Kang Mas lebih baik batalkan pernikahan ini. Aku mengerti kecemasanmu. Tapi seperti yang aku pernah bilang dulu, Biakta akan berpikir panjang kalau mau mencelakakan Rati. Selagi Bandawa ada di sampingnya. Jadi tidak perlu dicemaskan. Pernikahan tetap harus dilaksanakan. Tapi Kang Mas, Sudahlah. Tidak perlu cemas. Kamu tenang saja. Semuanya pasti berjalan lancar. sialan. Narirati sepertinya sengaja agar bisa segera menikah dengan Kakang Kamandan. Tapi lihat saja, aku pasti akan menghancurkan dan menggagalkan pernikahan mereka. Bagaimanapun caranya, tunggu saja kamu, Narirati. Bagaimana Rati? Apa kamu sudah bilang pada Kanjeng Tumenggung? Apa katanya? Di sana ada Arimbi. Dia mengikuti Eyang terus. Dan aku rasa, aku jadi tidak bisa bicara leluasa dengan Eyang.
Karena Arimbi selalu saja mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah membiarkan Eyang pergi sendirian. Kalau keadaannya seperti ini terus, aku tidak akan punya kesempatan untuk bicara dengan Eyang. Kalau begitu, kamu harus mencari cara agar bisa berdua saja dengan Kanjeng Tumenggung tanpa ada Arimbi. Kita tidak bisa menunda terus untuk membicarakan masalah ini dengan Kanjeng Kebawinarang. Karena kalau itu kita lakukan, Arimbi akan semakin punya banyak kesempatan untuk menjalankan rencananya. Dan itu bisa mempersulit kita mencegah jahat. Benar, aku akan cari caranya. Eyang? Apa yang ada waktu? Memangnya kenapa, Rati? Aku dengar Eyang juga berburu. Eyang mau kan mengajariku? Tentu saja, Rati. Eyang akan mengajarimu. Kapan kamu mau belajar? Aku ikut ya, Kang Mas. Sebaiknya Eyang Putri di sini saja. Pasti di sana akan berbahaya. Bukan begitu, Eyang? Benar apa kata Rati. Di sana banyak binatang buas yang akan khawatir kamu terluka. Jadi lebih baik kamu tunggu di sini. Tapi Kang Mas, sebaiknya kita berangkat sekarang, Eyang. Nanti kemalaman di jalan. Baiklah, kalau begitu kita siap-siap dulu. Kurang ajar. Sepertinya gadis sialan itu memang sengaja tidak mau aku ikut. Benar-benar menyebalkan. Bobo tahu apa yang dilakukan perempuan sialan yang bernama Narirati itu? Berani-beraninya dia melarang aku untuk ikut suamiku pergi berburu. Hah? Melarang berburu? Iya, rasanya aku ingin sekali mematahkan tubuh. Biar dia tidak berani lagi macam-macam denganku. Kenapa Bobo malah tertawa? Bobo senang ya melihat aku dipermalukan oleh Narirati. Bukannya begitu, Arimbi. Bobo ketawa karena hari ini Bobo bakalan makan enak. Coba kamu bayangkan, binatang apa saja yang akan dibawa pulang oleh suamimu? Hah? Nah, itu artinya tidak akan makan besar, Arimbi. Makan dan makan yang ada dalam otak Bobo. Bobo sama sekali tidak pernah memikirkan perasaanku. Sebentar, Arimbi. Kamu jangan salah paham dulu sama Bobo. Bobo bukannya tidak mengerti perasaanmu, tapi bukannya kamu harus senang. Suamimu itu tidak ada di sini. Hah? Selagi suamimu dan Narirati pergi, ini kesempatan baik untuk mengambil hatinya Kamandanu. Bukan begitu? Iya, iya Bobo benar. Kenapa aku bisa melupakannya begitu saja, Bobo? Kali ini aku tidak boleh gagal, Bobo. Aku harus membuat dia bertekuk lutut padaku. Eyang, aku tidak pernah menyangka semua yang dikatakan tentang kehebatan Eyang dalam berburu itu benar. Aku salut dengan kehebatan Eyang dalam berburu. Kamu terlalu memuji. Sebenarnya kamu juga bisa seperti itu. Kalau kamu mau, nanti Eyang akan mengajarimu. Sepertinya sekarang saat yang tepat untuk membicarakan hal itu pada Eyang. Eyang, sebenarnya ada hal penting yang ingin aku katakan pada Eyang. Sebenarnya, Arimbi itu bukan manusia seperti kita, Eyang. Tapi dia butuh hijau. Kenapa Eyang tidak terkejut? Pasti Eyang sudah tahu berita ini ya? Kenapa kau bicara seperti itu? Bukan begitu, Eyang. Dari mana kamu tahu berita ini? Bandawa. Dulu ngereksa, sekarang Bandawa. Bobo dan anak sama saja. Tapi jangan kamu pernah percaya dengan mereka. Semuanya tidak benar. Tapi Eyang, Bandawa selalu mengatakan hal yang benar. Dan aku sangat mempercayainya. Saat ini, aku tidak mau tahu tentang hal ini. Sama seperti kamu.
hanya percaya dengan Mendawa. Eyang juga percaya dengan Arimbi. Jadi kalau kamu mau Eyang percaya dengan apa yang kamu katakan, berikan Eyang bukti yang kuat. Supaya Eyang yakin kalau apa yang kamu katakan benar. Tapi kalau tidak, tolong jangan ungkit masalah ini. Karena bagaimanapun, Arimbi adalah istri Eyang. Dan siapapun yang menyebarkan berita tidak baik tentang dia, sama juga menghina Eyang. Dan Eyang tidak akan tinggal diam. Celaka. Sepertinya Eyang benar-benar sudah dicuci pikirannya oleh Arimbi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kan Krishna, mau apa dia ke hutan itu? Aku harus mengikutinya. Rasa-rasanya ada yang mengikutiku. Krishna mana ya? Kok tiba-tiba ya menghilang begitu saja? Mana tempat ini? Seram lagi. Krishna! 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 Tanya apa itu? Aku coba dekatkan ah. Anakku. Anakku. Anakku dalam bahaya. Power emas. Anakku. Ular naga panjangnya bukan kepala, panjang-jalan selalu riang gembira. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbawa. Akhirnya aku keluar juga dari hutan itu. Kansa, kamu kenapa? Kenapa nafasmu tergesang-gesang seperti itu? Aku tidak apa-apa. Terus kenapa kamu seperti habis dikejar macan seperti itu? Tidak, aku tidak dikejar harimau. Harimau bagiku kecil. Terus kenapa kamu lari-lari di dalam hutan itu? Kalian tidak lihat? Aku habis berburu. Sansa, apa yang kamu pegang? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu umpetin? Kalau dia nggak mau kasih lihat, kita rampas aja yuk. Yuk. Ah, nggak usah deh. Nggak usah dipikirin lagi. Kita main lagi aja yuk. Yuk. Naga panjang. Kansa! Kansa! Dasar anak gumpret. Mata kamu di mana? Taruh di dengkul ya? Bopo segede gini nggak kelihatan. Ampun, Bopo, ampun. Ampun, aku tidak sengaja. Maaf. Bisa mau hanya maaf aja. Mana buruannya, Ma? Hah? Buruannya mana? Ini? Cuma telur. Telur apa ini? Mana aku tahu. Telur naga kali, Bopo. Telur naga. Sampai saat ini anakku masih aman. Begitu malam tiba dan mereka lengah, aku akan kembali merebut telur itu.
Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Bandawa. Aku sangat merindukanmu, Bandawa. Iya, aku harus menemuinya. Dan aku tidak boleh terlihat jelek. Aku harus tampil secantik mungkin. Iya. Bandawa di mana ya? Bandawa? Tidak. Aku tidak boleh terlalu kelihatan ingin bertemu dengannya. Dia sengaja pura-pura lemah supaya ditolong oleh Bandawa. Benar-benar gadis yang satu licik. Dia sudah menghancurkan rencanaku hari ini untuk mendekati Bandawa. Bopo, perutku lara. Pengen makan. Anak dompet, jangan salahkan Bopo. Kalau sekarang kita masak air, kamu sendiri sih. Bopo suruh berburu, malah tidak bawa apa-apa. Bopo, gimana kalau kita masak telur emas ini? Pasti cukup untuk kita berdua. Telur? Anak pinter, nggak jadi dompet. Benar. Telur. Sambil apa-apaan kalian berdua ini ya? Enak saja mau merebus telur emas ini. Kalian tahu tidak? Telur ini pasti bukan telur sembarangan. Anakku dalam bahaya. Dia berada di tangan Sambi. Aku harus menyelamatkan anakku. Jangan sampai Sambi mencelakainya. Bopo, Biung, ada burung. Burung itu pasti bermanfaatnya. Lepaskan anakku. Ya.
Sambi. Sayapku. Aku tidak bisa melawan mereka berdua. Bisa-bisa mereka akan membunuhku. Maafkan Biung, nak. Biung harus pergi. Tapi Biung janji, Biung akan kembali menyelamatkanmu. Terima kasih ya Bandawa, kamu sudah menolongku. Kanjeng Putri kan belum sembuh. Jadi sebaiknya jangan kemana-mana dulu. Istirahat saja di kamar. Aku tahu Bandawa, tapi aku bosan di kamar ini terus. Makanya aku jalan-jalan keluar untuk mencari udara segar. Dan tanpa sengaja, aku menjatuhkan cicinku ke dalam vas ini. Waktu aku mau mengambilnya, kepalaku pusing kembali. Dan sekarang cincinnya masih ada di dalam ini. Biar hamba saja yang mengambilnya. Maaf, Kanjeng. Ini Kanjeng Putri. Bandawa benar-benar laki-laki impianku. Tidak menyesal aku jatuh cinta padanya. Memang benar-benar kurang ajar si Laksmi. Dia sudah merebut kesempatanku bersama Bandawa. Awas saja kamu, aku pasti akan membalasmu. Kang Mas. Ya, Jeng. Akhirnya Kang Mas pulang juga. Aku sudah menunggu Kang Mas dari tadi. Bagaimana acara berburu? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak. Tidak ada hal terjadi di sana. Hari ini aku mendapatkan banyak buruan. Diajeng dapat melihatnya nanti. Sekarang para prajurit sedang membawanya ke dapur untuk diolah menjadi santap malam kita. Tapi aku sekarang lelah. Aku ingin istirahat dulu. Untung Eyang tidak memberitahu Arimbi tentang pembicaraan kami. Ya sudah, kalau begitu sekarang aku akan segera mengambil air hangat untuk merendam kaki Kang Mas. Kang Mas bisa langsung istirahat sambil aku pijit. Terima kasih, Diajeng. Sebaiknya aku segera mencari Bandawa untuk kasih tahu dia kalau aku sudah gagal memperingatkan Eyang. Tunggu di sini ya. Aku akan ambilkan minum untukmu. Tidak usah, Kanjeng Putri. Hamba tidak haus. Lagi pula, kasihan Kanjeng Putri jika harus pergi hanya untuk mengambilkan minuman. Tidak apa-apa, Bandawa. Aku senang melakukan ini. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Bandawa, Bagaimana, Rani? Kamu berhasil? Eyang tidak mau mendengarkanku sama sekali, Bandawa. Dia lebih percaya pada omongan Arimbi. Bahkan Eyang bilang, dia tidak mau memaafkan siapapun yang menyebarkan berita ini. Jadi aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bandawa. Aku merasa kalau Eyang sudah dicuci pikirannya oleh Arimbi. Berarti, apa yang aku takutkan terjadi. Arimbi sudah mempengaruhi Kanjeng Tumenggung. Dan sebentar lagi, dia pasti akan berhasil mengendalikan beliau. Kalau itu terjadi, apa yang kita lakukan untuk mencegahnya?
akan menjadi percuma, Rati. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan cari cara untuk mengatasinya. Nanti aku mesti akan memberitahu. Cari Rati. Mau apa dia kesini? Tenanglah Laksmi, kamu jangan marah-marah seperti itu. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Mau apa kamu kesini? Cepat kamu keluar. Aku tidak mau melihat. Tenanglah Laksmi, aku datang ke sini untuk mendukungmu. Karena sejujurnya, aku juga tidak suka hubungan Bandawa dan Narirati. Bandawa itu hanya cocok denganmu. Dan kalau kamu mau, aku bisa membantumu. Kenapa tiba-tiba kamu ingin membantu? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Jangan terlalu curiga padaku. Aku benar-benar berniat baik padamu. Karena aku sudah melihat pengorbananmu untuk Bandawa. Tidak ada orang lain yang mencintai Bandawa setulus kamu. Selain itu, aku benar-benar takut akan ancaman Biakta. Karena sebagai istri dari Tumenggung Kebawinara, aku tidak mau kadipaten ini tidak memiliki penerus. Apa cuma itu alasanmu? Terserah, kamu mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas, sebagai istri dari penguasa Manguntur ini, aku hanya memikirkan rakyat dan kadipaten ini. Itu saja. Dan aku akan tetap menggagalkan pernikahan Narirati dan Bandawa. Laksmi adalah senjataku yang paling ampuh untuk menghancurkan Narirati. Aku harus memanfaatkannya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Bu. Tapi kita tidak bisa diam saja dan membiarkan Arini semakin merajalela. Sekarang ini, Kanjeng Kebawinara sudah tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Dia sudah benar-benar terpengaruh oleh Arimbi, Bu. Kita harus secepatnya membongkar kedok Arimbi. Kalau tidak, kita bisa terlambat untuk menyelamatkan Manguntur. Kamu benar, Ger. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Kamu pernah mengatakan kepada Paman bahwa dia pernah tergila-gila kepadamu. Dengan begitu kita harus bisa memanfaatkannya. Maksud Guru? Ya. Kamu harus berpura-pura mendekatinya. Dengan begitu, dia akan mengikuti apapun yang kamu perintahkan. Baru kita bisa menyelamatkan Kanjeng Kebawinara dan Kadipaten Mangunturnya. Berpura-pura mendekatinya. Ya. Kamu pernah mengatakan kepada Paman bahwa dia pernah tergila-gila kepadamu. Dengan begitu kita harus bisa memanfaatkannya. Maksud Guru? Ya. Kamu harus berpura-pura mendekatinya. Dengan begitu, dia akan mengikuti apapun yang kamu perintahkan. Baru kita bisa menyelamatkan Kanjeng Kebawinara dan Kadipaten Mangunturnya. Berpura-pura mendekatinya. Ya. Tolonglah kami, Bopo. Keluarkan kami dari sini. Minta bantuan pada Narirati. Kami yakin dia pasti bisa melakukannya. Tolong, Bopo. Benar, Bopo. Keluarkan kami. Aku tidak betah di sini, Bopo. Kalau kalian tahu tidak betah, lalu kenapa kalian melakukan hal itu? Apa kalian tidak tahu hukuman yang akan diterima karena bekerja sama untuk melakukan makar? Kami benar-benar menyesal, Bopo. Kami berjanji, kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami bersumpah. Sekarang kamu bisa bicara seperti ini. Nanti, siapa yang bisa menjamin kalau kalian tidak akan berubah? Lagi pula kenapa kalian melakukan hal-hal aneh seperti itu? Sekarang katakanlah, siapa yang membuat rencana seperti itu?
Tadi kalian mohon-mohon agar aku bantu kalian keluar dari sini. Tapi begitu ditanya, kalian diam. Kalau Bopo memang tidak mengeluarkan kami dari sini, ya sudah. Tapi jangan memaksa. Jangan mentang-mentang Bopo itu Bopo angkat dari Putri Manguntung. Seenaknya dari kami. Kamu. Sudah. Jangan bertengkar. Sekarang Bopo katakan saja terus terang pada kami. Mau membantu kami keluar dari sini atau tidak? Jangan buat kami ngemis-ngemis pada Bopo. Kalau Bopo tidak mau membantu, ya sudah. Bilang saja. Baiklah. Aku akan cari cara. Bilang saja dari tadi kalau mau. Mereka ngajakin berkelahi dulu. Gasal. Aku harus mencari cara. Cara yang jitu. Untuk mengacaukan mereka semua. Kalau mengacaukan pernikahan Narirati dan Kamandani, itu hanya berpengaruh sedikit. Apa yang harus aku lakukan? Ayo cepat. Nanti keburu sore. Kita harus langsung begini. Berkajut Temenggung. Untuk apa kalian menyerahkan upeti itu kepada Dana Diaksa? Sementara akulah pemimpin kalian. Jadi lebih baik kalian menyerahkan semua upeti itu kepada aku. Dan aku akan membiarkan kalian hidup. Sebaiknya kita laporkan kejadian ini ke Kanjeng Tumung dan Adiaksa. Ayo. Apa itu tadi? Dengar semuanya. Ini cuma peringatan kecil untuk kalian. Saat ini akulah penguasa kalian. Kalau kalian tidak mau memberikan upeti, nasib kalian akan sama seperti dia. Sekarang katakan, siapa di antara kalian yang tidak setuju kalau aku penguasa kalian? Pemimpin kami adalah Kanjeng Temenggung dan Adiaksa. Kami tidak bisa mengakui pemimpin yang lain. Aku ingin tahu seberapa besar nyali kalian. Sekarang katakan, siapa di antara kalian yang berani menantangku? Aku. Rupanya nyalimu cukup besar di sana. Bersiaplah. Siapa sebenarnya Kisanak ini? Sepertinya kami belum pernah melihat Kisanak sebelumnya. Kenapa Kisanak mau menolong kami? Namaku Damar. Aku memang bukan penduduk sini. Aku hanyalah rakyat yang terbuang dari negeri sendiri dan sedang menjalani hukuman dan dibuang kemari. Aku hanya tidak ingin melihat orang yang ditindas dengan orang lain. Rupanya Kisanak pendekar yang penuh welas asih. Terima kasih Kisanak, terima kasih. Apapun yang terjadi, aku pasti akan segera menghentikan kejahatanmu, Biaka. Tidak akan aku biarkan kejahatanmu itu merajalela. Tunggu saatnya. Siapa dia? Ilmunya sangat tinggi. Dia bisa melukaiku seperti ini. Dia ancaman besar untukmu.
Respati! Respati! Apa yang telah terjadi, Respati? Sepertinya kamu luka dalam, Respati. Kenapa? Kenapa kamu takut sama Romo? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tidak, Romo. Aku tidak pernah berbohong pada Romo. Aku terluka seperti ini karena bertarung dengan Biakta, Romo. Biakta? Apa yang sebenarnya Biakta inginkan? Entahlah, Romo. Tapi dia mengambil semua upeti yang akan diserahkan kepada Romo. Kalau dia menginginkan uang dan kekuasaan, dengan senang hati, Romo pasti akan memberikannya. Tapi dengan syarat, jangan lagi dia membuat kekacauan. Itulah yang aku sayangkan, Romo. Kalau saja dia bisa bersatu denganku, aku akan membuat Kurawan ini lebih maju, Romo. Semoga saja Sang Hyang Widi memberikan jalan terang buat Biakta. Sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri dan Biakta. Sudah untung aku tidak mencabut nyawamu sekarang. Bagaimana keputusan guru, Bandawa? Apa yang dia katakan? Guru menyarankan aku untuk menjerat Arimbi masuk ke dalam jerat cintaku. Mana mungkin guru menyarankan hal segila itu? Kamu jangan bercanda, Bandawa. Aku bicara sungguh-sungguh, Rati. Memang itulah yang disarankan oleh guru. Semakin Arimbi masuk ke dalam jerat cintaku, kita akan semakin mudah untuk membongkar jati dirinya. Tapi apa yang membuat kamu ragu, Rati? aku tidak yakin dengan semua rencana ini. Buto Ijo itu sudah berhasil mempengaruhi Eyang ke Bowinarang. Jadi tidak ada yang bisa menjamin kamu juga tidak akan terpengaruh. Bagaimana jika kamu yang justru mencintainya? Tenanglah, Rati. Tidak usah khawatir. Jika aku terpengaruh oleh Arimbi, maka masih ada kamu yang akan selalu menyadarkan aku. Dan aku yakin kekuatan cinta kita bisa mengalahkan segalanya. Kenapa Rati begitu keras kepala? Kenapa dia tidak mau mendengarkan ucapanku? Kenapa kamu, Kamandanu? Kamu terlihat begitu kesal. Aku tahu. Kamu tahu siapa aku yang sebenarnya. Iya, aku memang seorang buta hijau. Tapi apakah kamu tidak bisa berhubungan baik denganku? Apalagi kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Tapi kamu harus ingat, kamu itu sudah nikah dengan Kanjeng Kebowinarang. Tapi aku menikah dengan Kebowinarang karena kamu. Dan aku rela.
Aku rela melepaskan semua harta dan milikku hanya untuk kamu. Tolong Arimbi, jangan membuat aku lemah. Aku ini seorang laki-laki. Aku tidak ingin melakukan kesalahan. Cinta itu bukan sebuah kesalahan, tapi cinta adalah anugerah, Kamandanu. Tidak, Arimbi. Kamu itu adalah istri dari Kanjeng Kebowinara. Dan aku harus menghormatimu. Iya, aku menghargai keputusanmu. Tapi kamu juga harus menghargai cintaku. Aku sangat mencintai kamu. Kapanpun kamu membutuhkan aku akan selalu ada untuk kamu. Sepertinya Bandawa sudah mulai luluh denganku. Baguslah. Dengan begini, aku bisa dengan mudah mendapatkan hatinya. Kurang ajar. Sekarang ini makin banyak saja orang-orang yang berusaha menghalangiku. Mereka semua bertekad ingin menghancurkanku. Kanjeng memanggil hamba. Ada apa, Kanjeng? Seperti yang sudah kamu ketahui, Kamandanu. Sekarang ini Byakta sudah membuat kekacauan di mana-mana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku ingin kamu menangkapnya, hidup ataupun mati. Baik, Kanjeng. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. Ingat, Kamandanu. Jangan kecewakan aku. Baik, Kanjeng. Hamba mohon pamit. Kita lihat saja, Kamandanu. Sejauh apa kamu bisa menghadapiku? Kita sama-sama menunjukkan di antara kita siapa yang paling kuat. Kamu yang mati atau aku? Sekarang ini Byakta sudah membuat kekacauan di mana-mana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku ingin kamu menangkapnya, hidup ataupun mati. Baik, Kanjeng. Hamba akan berusaha sebaik mungkin. Ingat, Kamandanu. Jangan kecewakan aku. Baik, Kanjeng. Hamba mohon pamit. Kita lihat saja, Kamandanu. Sejauh apa kamu bisa menghadapiku? Kita sama-sama menunjukkan di antara kita siapa yang paling kuat. Kamu yang mati atau aku? Jadi cuma segitu kemampuanmu. Jangan pernah bermimpi untuk mengalahkanku, Kamandanu.
Kamu pasti tidak akan menyangka, Kamandanu. Karena aku sudah menguasai semua jurusmu. Aku akan menghadapimu dengan jurusmu sendiri. Kalian tidak perlu takut. Kedatanganku kemarin cuma ingin menegaskan, mulai saat ini, akulah junjungan kalian semua. Aku ingin kalian menyampaikan kepada seluruh penduduk di tempat ini, siapa yang berani menentangku, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian semua. Mengerti kalian? Hentikan perbuatanmu ini, Byakta. Oh, rupanya kamu Kamandanu. Apa kamu ingin mengantarkan nyawamu kepadaku? Baiklah, hadapi aku. Tuan. Ada Tuan. Dia pingsan. Ayo kita betul. Syukurlah kamu sudah sadar, Bandawa. Aku sangat mencemaskan kamu. Salam hormat hamba Kanjeng. Kenapa hamba bisa berada di sini? Kamu terkalahkan oleh Byakta dan pingsan. Kemudian seorang penduduk mengantarkan kamu ke sini. Beristirahatlah sejenak, Bandawa. Kemudian kamu temui Respati. Dia ingin sekali bicara dengan kamu. Daulat, Kanjeng. Kenapa Byakta bisa menguasai jurus pedang naga emas? Aku sangat kecewa, Kamandanu. Sekarang Byakta telah terbukti mengalahkanmu di depan para penduduk. Terlebih lagi, kamu adalah pendekar andalan Kurawan dan Menguntur. Ini sangat memalukan. Dengan begini, Byakta semakin merajalela. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pikirkan. Maafkan hamba, Kanjeng.
Guru, duduk lagi. Ada apa ini? Kelihatannya ada sesuatu yang kamu pikirkan. Ini masalah Biaka. Dia sudah berhasil mengalahkan. Dan yang membuat aku bingung, dia memakai jurus yang sama denganku, yaitu jurus pedang naga emas. Aneh memang. Kalau dia bisa menguasai jurus-jurus itu, sebenarnya Paman menciptakan jurus-jurus naga emas itu hanya buat kamu, Ger. Entahlah, Guru. Aku juga tidak mengerti. Dia berhasil melumpuhkannya hanya dalam waktu sekejap. Iya. Mungkin pada saat itu pikiranmu sedang gundah, lalu kamu lalai. Aku berjanji, Guru. Mulai hari ini, aku akan berlatih sebaiknya. Aku harus bisa mengalahkan Biaka demi Kurawan dan Manguntur. Aku sudah berhasil mengacaukan kedua kadipaten itu. Tinggal menunggu waktu. Kurawan dan Manguntur kembali berada dalam genggamanku. Siapa yang menjadi penghalang, dia akan mati di tanganku. Jurus pedang naga emas andalan Bandawa sekarang sudah aku kuasai. Jadi ilmu itu bisa aku gunakan untuk berbuat jahat. Karena aku tidak mau menggunakan ilmu itu sendiri. Siapa kamu? Aku Dama. Aku adalah seorang pengembara. Maafkan atas perlakuanku tadi. Sepertinya ilmu Andika cukup hebat sekali. Anggap saja pertarungan kita tadi sebagai perkenalan. Biong, kenapa burung itu menyerang Biong? Burung itu bukan menyerangku, tapi dia menginginkan telur emas ini. Kalian tahu, burung itu adalah jelmaan dari Padmini. Dan ini adalah telurnya. Telur ini adalah calon pangeran Kurawan dan Manguntur. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Karena kalau sampai telur ini menetas, kita akan mendapatkan segalanya. Biong, telurnya berubah. Bener Sambi, telurnya rusak. Aduh, gimana nih Sambi? Kok warnanya pucat seperti telur asin? Kita makan saja yuk. Dasar anak dumpet. Bisanya cuma makan aja di otakmu. Sudah. Kalian ini jangan bertengkar terus. Sekarang pikirkan, bagaimana caranya supaya telur ini tidak mati. Ayo pikir.
Aku punya ide, Cambi. Gimana kalau telur itu kita taruh di bawah sinar matahari seperti layaknya burung-burung yang lain? Pintar juga kamu, Bajil. Kalau kita menaruh telur ini di dalam gua, pasti akan mati. Kita harus menaruhnya supaya terkena sinar matahari dan sinar bulan. Tapi di mana? Aku tahu tempatnya. Ayo, yuk. Aku gimana? Kamu jaga gua, ya. Bobo, Brong, jangan tinggalin aku. Pelutku Lara jadi takut. Ayo. Sekarang telur itu aman. Tidak akan ada orang yang bisa mengambil telur itu. Kalaupun mereka nekat, mereka pasti terbakar hangus. Benar, Sambi. Jadi sekarang kita bisa taruh telur itu di sana tanpa dikhawatirkan. Sambi, lebih baik kita sekarang pulang. Perutku keroncongan. Lagi pula, Kansa kasihan di gua sendirian. Buncit, makan terus. Sekarang telur itu aman. Tidak akan ada orang yang bisa mengambil telur itu. Kalaupun mereka nekat, mereka pasti terbakar hangus. Benar, Sambi. Jadi sekarang kita bisa taruh telur itu di sana tanpa dikhawatirkan. Sambi, lebih baik kita sekarang pulang. Perutku keroncongan. Lagi pula, Kansa kasihan di gua sendirian. Buncit, makan terus. Akhirnya, aku berhasil menyempurnakan jurus-jurus pedang naga emasku ini. Dengan begini, semoga saja aku bisa membalas kekalahanku. Sedang apa Rati sekarang? Maafkan aku, Rati. Aku terpaksa meninggalkanmu dan melupakan perasaanku dulu. Aku tidak ingin pikiranku terpecah dalam menghadapi Byakta. Tapi aku janji, setelah aku berhasil mengalahkan Byakta dan membunuhnya, aku pasti akan kembali lagi padamu. Aku janji.
Jagat Dewa Batara, kenapa kau pisahkan aku lagi dengan Bandawa? Padahal kami baru saja bertemu kembali. Belum cukup rasanya kebersamaan kami, tapi harus kembali berjauhan. Apa sebenarnya salah kami, sehingga jalan yang kami tempuh untuk bersama pun terasa begitu sulit?